Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang hebat. Saya Dodi Eka Prasetyanto akan membuat kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 yaitu Filosofi Pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang meletakkan dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Setidaknya ada 4 filosofi yang beliau kemukakan. Filosofi yang pertama, beliau menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Filosofi ketiga Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Kodrat alam yang dimaksud adalah bahwa dalam melakukan pembelajaran, seorang pendidik harus menyesuaikan dengan sosial kultur budaya di mana anak didik tersebut tinggal dan berkembang selama ini. Sedangkan kodrat zaman yang dimaksud adalah bahwa pembelajaran harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga pembelajaran tidak monoton dan dapat berkembang terus-menerus. Seperti saat ini, kita harus melakukan pembelajaran menyesuaikan dengan tuntutan abad 21 yang sudah menggunakan teknologi sebagai dasar-dasar pembelajaran. Filosofi keempat dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa sehingga menciptakan karya. Dalam melaksanakan pembelajaran, kita harus memperhatikan budi pekerti dari anak didik agar anak didik memiliki tenaga, semangat, sehingga dapat menciptakan, dapat meningkatkan rasa, dan dapat menimbulkan sifat untuk berkarya. Pendidikan budi pekerti tidak hanya dilakukan oleh di sekolah saja, tapi harus bekerja sama dengan lingkungan sekitar, yaitu terutama lingkungan keluarga di mana anak didik tumbuh dan berkembang dari kecil hingga usia pembelajaran di sekolah. Pada awalnya, saya merasa bahwa semua murid memiliki kemampuan yang sama dalam pembelajaran. Akan tetapi, setelah mengikuti modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menjadi mengerti bahwa setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda karena setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Kedepannya, saya akan lebih memperhatikan kodrat alamiah yang dimiliki oleh murid-murid saya. Kemudian, saya akan menyusun pembelajaran yang pas dan berdiferensiasi dalam melaksanakan pembelajaran agar semua komponen, semua kemampuan yang dimiliki oleh murid-murid dapat terjembatani untuk mereka belajar dengan baik. Kemudian, dahulu saya mengajar hanya dengan satu media, yaitu hanya dengan papan tulis saja. Tetapi setelah mengetahui filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menjadi mengerti bahwa beberapa anak mungkin memiliki kekurangan
dalam belajar hanya dengan menggunakan media papan tulis saja. Maka saya mencoba untuk memvariasikan media pembelajaran, bisa menggunakan papan tulis, bisa menggunakan video pembelajaran, ataupun belajar langsung di alam. Kedepannya, saya akan lebih memvariasikan lagi media-media pembelajaran yang saya gunakan dan akan membuat media-media yang lebih interaktif. Dan yang terakhir, dahulu ketika mengajar di kelas, saya lebih banyak menggunakan metode ceramah ataupun metode-metode yang berpusat pada siswa. Saya banyak menjelaskan berbagai macam pengetahuan dan hanya melihat murid untuk mendengarkan saja. Tapi kini setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mulai merubah cara mengajar saya, lebih banyak menggunakan metode diskusi yang menjadikan murid itu lebih aktif untuk mencari apa yang mereka ingin ketahui. Kemudian juga banyak presentasi-presentasi yang dilakukan oleh murid dan untuk mereka melatih berkomunikasi dan berkolaborasi dengan sesamanya. Demikian kesimpulan dan refleksi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kedepannya kita akan menjadi guru yang lebih baik dan lebih hebat lagi. Salam semangat, salam selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.